Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat dalam mengikuti daring mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, sebelum pembelajaran pada pertemuan kali ini dimulai, marilah terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang teks eksposisi dengan tema teks eksposisi dalam media massa. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah 4.6, menyajikan gagasan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menyebutkan langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Tujuan yang kedua adalah menyunting teks eksposisi. Kita lanjut ke materi pertama, yaitu langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Apa saja langkahnya? Yang pertama adalah menentukan topik. Yang kedua adalah mengumpulkan bahan. Yang ketiga adalah saran pembaca. Dan yang keempat adalah mengembangkan kerangka. Ibu akan berikan penjelasan satu persatu. Yang pertama, menentukan topik. Apa itu topik? Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat sebuah tulisan. Kita bisa menggunakan topik yang dianggap penting, yaitu topik-topik yang menjadi sorotan masyarakat dan juga bermanfaat. Lanjut, yang kedua adalah mengumpulkan bahan. Langkah kedua setelah menentukan topik adalah mengumpulkan bahan-bahan yang akan dimasukkan ke dalam teks agar pembaca mendapat gambaran mengenai masalah yang diangkat. Pengumpulan bahan berdasarkan fakta juga akan memperkaya argumen kita dalam teks. Dengan begitu, pembaca dapat memahami pola pikir dan mengapa kita berpandangan seperti itu terhadap suatu peristiwa. Penjelasan yang ketiga adalah saran pembaca. Sebelum mulai menulis, kita harus mengidentifikasi pembaca kita atau target dari teks yang akan kita tulis. Identifikasi juga membantu kita untuk menyesuaikan pemilihan dan gaya bahasa yang akan dipakai dalam teks. Yang keempat, mengembangkan kerangka. Di bagian ini, kita bisa mulai menulis teks eksposisi berdasarkan topik dan data-data yang telah kita kumpulkan sebelumnya. Penentuan topik menjadi penting di dalam teks eksposisi agar tulisan menjadi sistematis atau urut. Untuk materi yang kedua adalah menyunting teks eksposisi. Bagaimana caranya kita menyunting teks eksposisi? Cara yang pertama atau langkah yang pertama adalah menilai dari berbagai aspek dalam teks eksposisi, yaitu aspek isi, struktur, dan kaidah bahasa. Langkah yang kedua adalah aspek isi. Kita menilai daya tarik masalah yang dibahas, kelugasan argumen, dan kelengkapan fakta-fakta yang dijabarkan. Langkah yang ketiga, dilihat dari aspek struktur.
Kita harus bisa melihat kelengkapan dan ketepatan susunan antar bagian teks. Terakhir, jangan lupa mengevaluasi ketepatan dan penggunaan kata-kata di dalam teks. Baiklah anak-anak, setelah menyimak video pembelajaran hari ini, dan untuk mengukur kemampuan pemahaman kalian, silahkan kalian mengerjakan tugas. Untuk tugas pada hari ini adalah tulislah sebuah teks eksposisi yang berkaitan dengan isu rendahnya kesantunan berbahasa dalam masyarakat dengan mengikuti langkah-langkah penulisan teks eksposisi yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.